Sorry ya, linknya agak bermasalah nih, gonta-ganti mulu. Bentar ya, kita tuh yang lain dulu. Bentar. 25 menit ya. Hmm. Oke. Ini udah 5 menit teman-teman. Ini masih kurang 3 orang, tapi kita tinggal aja ya. Daripada nanti kita gak mulai-mulai.
Oke, sebelum kita mulai, yuk semuanya nyalain kamera seperti biasa. Nanti baru aku mulai. Yuk, oke, Kenzi, oke, sip. Aku langsung mulai aja ya. Izin share screen, teman-teman. Oke. Ah, oke. Sudah bisa lihat ya? Oke. Nah, jadi topik kita hari ini itu masih gelap. Oke. Nah, jadi topik kita hari ini, kita akan coba bikin game fast clicker ke orange. Nah, ini game fast clicker. Nah, di sini dikatakan itu bagian satu, teman-teman. Nah, berarti nanti ada bagian dua, ada juga nanti bagian tiga. Nah, jadi kita untuk bikin game ini itu kita butuh tiga session, ya, tiga session. Nah, maksudnya game fast clicker itu seperti apa sih? Nah, ini ada, aku spill dikit. Jadi nanti gamenya seperti ini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat penanya kurang tebal. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Jadi di bagian kiri ini ada timer. Nah, nanti kita akan set timernya itu 10 detik. Nah, ini ada poin di sini. Ya, gimana poinnya nambah, gimana poinnya kurang. Jadi gini, ini kan ada empat kartu nih, teman-teman. Ada tulisan klik. Tulisan kliknya ini dia nampilnya random. Kadang di kiri, kadang di tengah, kadang di kanan, kadang di mana kayak gitu. Tugas kita itu cepat-cepat ngeklik, ya. Kalau pas ada tulisan kliknya, ya, kalau misal kita klik kartu yang ada tulisan kliknya pas, berarti nanti kita akan tampilin warna hijau, terus poin kita nambah. Nah, tapi nanti kalau misalnya nggak pas, eh, misalnya kita malah ngekliknya itu di kartu yang kosong, nggak ada tulisan kliknya, nanti akan jadi warna merah seperti yang teman-teman lihat ini baru. Nah, ini merah dan poin kita itu berkurang. Nah, kapan dikatakan menang, kapan dikatakan kalah, itu kalau misalnya menang, kita bisa reach 5 poin dalam kurun waktu kurang dari 10 detik. Nah, jadi teman-teman cuma dikasih waktu 10 detik. Kalau misal sampai 10 detik teman-teman belum sampai 5 poin, berarti teman-teman dikatakan kalah. Gampangnya seperti itu. Nah, oke. Nah, tapi sebelum kita mulai, nanti tetap kita bikin mind map dulu, ya, peta pikiran, checklist juga. Nah, baru deh kita bisa presentasi dari hasil yang kita buat gitu. Nah, jadi nanti di sini kita bikin clicker cepat ya. Kita butuh formalisasi dan fungsional. Nah, gambarannya seperti ini. Formalisasi. Kalau teman-teman lihat tadi ada kartu sprite, ya kan? Ada kartu sprite-nya 4. Nah, terdiri dari apa aja sih? Ini. Persegi panjang berwarna dengan garis tepi iya. Nah, ada 4. Prasasti. Prasasti ini apa sih? Jadi ini sebenarnya kayak tulisan klik yang teman-teman sempat lihat tadi. Nah, tapi ini karena mungkin hasil dari translate ya. Jadi selain bahasa Inggris, kita translate, jadi di sini dikatakan prasasti. Ya. Jadi sebenarnya nggak prasasti amat sih, bukan sejarah kayak gitu. Oke, next. Ini penghitung statistik di sini ada dua. Nah, teman-teman tadi juga sempat lihat, ada dua di kiri sama di kanan. Yang kiri itu buat nunjukin timer, waktu. Terus yang kanan itu buat nunjukin poin. Ya kan? Huruf terakhir itu maksudnya adalah tampilan terakhir. Nah, cuma ada dua kemungkinan, yaitu menang sama kalah. Ya, kalah. Nah, kenapa di sini ditulis tersesat? Itu karena tadi Kak Denny bilang ini kan slide-nya terasa dari bahasa Inggris. Loss, ya kan? Loss itu kan bisa kalah, bisa tersesat. Nah, loss. Nah, kalau menang berarti ada menang. Kalau kalah, kalau loss, berarti nanti kita akan tampilin waktu habis. Gitu. Oke, next untuk fungsional di sini ada dua. Ya. Fungsional itu apa sih? Event, ya, event kejadian, interaksi, ya. Jadi interaksi di sini cuma ada event klik pada kartu, ya kan? Klik pada kartu. Nah, kalau misal teman-temannya kliknya pas, nanti kita akan tampilkan warna hijau, terus poin kita akan nambah. Tapi kalau misalnya kita ngekliknya nggak pas, berarti nanti warnanya merah, terus poin kita berkurang.
kurang. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini nanti silakan mind map-nya dibuat dulu. Oke. Hmm, list. Oke, Pak game. Game klik cepat. Oke, teman-teman bisa mulai bikin di sini. Nah, oke ya. Ini aku screenshot dulu. Oke, aku kirim ke chat. Yuk, teman-teman bisa mulai share screen. Lesson 3 nomor 4 sih, Rox. Alvaro Kak, sama Raffi kalau udah ready langsung di share screen aja nggak apa-apa.
Coba Alvaro buka chat dari aku, Alvaro. Di Zoom chat. Bisa dicoba nggak? Kenapa? Coba buka meeting chat. Barusan aku ngirimin chat Alvaro. Yang Dicoba dulu aja, bisa nggak? Kalau nggak bisa, nggak apa-apa sih. Jadi itu ada video settings, terus Alvaro ke video. Di pojok kanan itu ada gambar kotak abu-abu, itu diklik aja. Nah, sip. Ya, ini sama Siros kalau udah bisa skin aja. Ya sudah, jangan lupa disimpan ya, di save. Takutnya nanti nggak kesimpan. Itu orang sudah, teman-teman. Yang lain, silakan nyusul. 3 orang, oke. Aku tunggu 5 menit lagi ya, teman-teman ya. Nanti selesai nggak selesai, kita lanjut ya. Takutnya nanti nggak keburu waktunya. Ya, nanti kalau yang belum selesai nggak apa-apa. Tadi kan udah aku share fotonya di grup ya, jadi nggak ada masalah. Jadi bisa dilanjut setelah kelas, dilanjut sendiri nggak apa-apa. Gitu ya.
Oke. Sip. Oke ya. Aku izin stop share semuanya. Lanjut ya. Oke. Masih gelap. Nah, oke. Mind map sudah. Nah, sekarang yang kedua kita akan coba buat checklist. Nah, checklist kita hari ini adalah ini. Ya. Kan tadi Kak Denim sempat bilang, untuk bikin fast clicker ini, kita butuh 3 pertemuan. Nah, untuk pertemuan pertama, kita akan batasi dulu, kita akan buat ini semua. Ya, buat scene, ya, buat scene, ukuran 500-500, terus kita set background-nya. Nah, set background-nya, terus ini, buat pengatur waktu, pakai game time clock, terus kecepatan bingkai ke 40 fps, ya. Terus coba kita bikin kelas, ya, untuk spread baru, terus kemudian kita buat set baru 4 kartu. Jadi target kita hari ini minimal udah bisa nampilin 4 kartu, memperlihatkan satu set kartu dalam adegan, dalam scene. Oke, ini aku screenshot dulu. Oke, aku stop share. Ya, teman-teman, silakan share screen lagi. Ini aku share, everyone. Ya, aku kirim di WA juga. Layarnya dilebarin dulu kan, biar bisa nambahin. Nah, yang lain Alvaro, Raffi, sama Sirot bisa share screen.
Oke, satu orang sudah. Oke, dua orang. Mm-mm. Tiga. Pokoknya jangan lupa di save ya teman-teman ya. Jangan kembali dulu sebelum disimpan. Lupa nyimpen nanti hilang ya. Tiga menit lagi ya teman-teman ya. Tungguin. Oke. Oke, disimpan ke anu. Mm-mm. Sip. Oke, aku izin stop share semuanya. Oke, lanjut. Oke. Nah, jadi target kita hari ini semua daftar checklist ini ya. Oke. Oke. Nah, sebelum kita mulai, jadi paling nggak teman-teman harusnya apa sih flashback, flashback ke pertemuan kemarin-kemarin ya. Kita kan kemarin-kemarin udah coba bikin kelas. Terus kita juga udah ada basic untuk bikin game pakai Pygame juga udah ya kan. Pas bikin tiga soal tiga jawaban itu loh. Terus sama list ya minggu kemarin yang pas Kak Denny nggak sempat ngajar ya karena ada acara. Nah, oke. Nah ini basic Pygame yang kita butuhkan ini untuk bikin ukuran layar 500 500
ya. Ini sebenarnya teman-teman bisa ganti sesuai kebutuhan teman-teman ya, lebar tingginya. Tapi karena kita ini ngodingnya online, nah, berarti kita cuma bisa pakai ukuran segini. Tapi kalau teman-teman nanti di real programmer, itu bisa kita setting sendiri. Terus ini bukan jendela ya, ini sesuaikan dengan variabel yang ada di sini. Kalau kita pakai window ya ini window. Fill warnanya pakai RGB color ya. Ini ada di sini. Linknya juga udah ada. Oke. Nah ini buat update view-nya. Nah, memperbarui konten dari jendela game. Nah ini untuk bikin timer game. Terus ini untuk memasang refresh rate ya 400 fps. Ya jadi tiap 40 frame per second dia kayak ganti ganti view gitu ya. Ganti scene. Nah, frame per second. Jadi tiap detik kita butuh 40 frame. Nah, nanti detik kedua juga 40 frame. Logikanya kayak gitu. Nah, apa itu loop game? Berarti dari katanya loop perulangan game, nah, permainan ya. Jadi game yang diulang-ulang. Jadi sebenarnya ketika teman-teman bikin game itu tuh gamenya itu ngulang terus ya. Every second, every minute, every hour dia ngulang terus ya. Disitulah kenapa teman-teman bisa ada kodenya ini. Pakai game display update di dalam while loop. Kalau teman-teman sebelumnya masih ingat gitu. Nah, gimana cara buatnya? Apa yang akan menjadi kondisi selesainya? Nah, jadi selesainya bisa aja kita ngeklik close, itu juga bisa. Nah, strukturnya juga sama seperti ini. Loop game memasang frame rate, oke. Update scene. Apa itu kelas? Nah, bagaimana kita bisa membuat kelas? Nah, ini kelas ya. Jadi kalau kita bikin kelas, ini ada ini itu berarti konstruktor. Ini tuh metode pas teman-teman bikin objek. Nah, ini langsung kepanggil ya semua propertinya kayak gitu. Kalau ada manggil metode berarti metodenya langsung jalan gitu ya. Fungsi spesial dari konstruktor yang membuat instansi kelas dengan properti yang ditentukan kayak gitu. Nah, oke. Apa arti dari keturunan? Intinya adalah di sini turunan itu dia mewarisi sifat orang tuanya ya. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi eh, kelas turunan itu adalah A, orang tuanya B, berarti A itu mewarisi sifatnya B. Properti dan metodenya B dimiliki oleh A, ditambah si A ini dia punya properti dan metode khusus yang nggak dimiliki oleh orang tuanya. Kelas A itu besaran di dalam kelas B. Nah, oke, next lagi. Cara buatnya seperti ini ya. Tulis aja nama kelasnya, terus nanti di dalam kurung kita kasih nama orang tuanya gitu ya di sini. Nah, ini konstruktor dari kelas anak. Nanti kalau mau manggil properti orang tua, super init apa, kayak gitu. Nah, kalau metode, biasalah ya. Nggak ada perbedaan. Terus ini list. Nah, kalau teman-teman kemarin hadir, ya, sama tutor pengganti Kak Deni, list itu dia gampangnya adalah variabel, tapi kita bisa isi variabel itu dengan banyak nilai. Ya, kalau biasanya variabel cuma diisi satu, ya, satu wadah. Nah, ini unik. Dia satu variabel, tapi kita bisa isi lebih dari satu eh, isian kayak gitu. Nah, cara bikinnya gimana, metodenya gimana ini. Nah, jadi ini kadang ini punya variabel hasil, tapi bisa diisi banyak angka nih, ya, nggak cuma satu angka, banyak, ya. Cukup kasih kurung kotak aja teman-teman, ya. Kalau mau manggil, sama kayak dulu waktu pertama-pertama materi ya, kita pakai indeks namanya. Nah, di Python itu indeksnya mulai dari nol, bukan dari satu. Jadi kalau teman-teman mau manggil angka ini 181 ya panggilnya nol. Kalau mau manggil ini berarti 2 ya, bukan 3 ya. Mulainya dari nol satu nol satu 2 3 4 5 6 ya. Isinya 7, tapi kalau mau manggil sampai 6 nggak bisa kita manggil sampai angka 7 gitu. Oke, next. Nah, ini kalau mau pakai list, kalau mau bikin list kosongan, kita bisa seperti ini. Kosongan loh ya, atau teman-teman bisa pakai ini. Nah, langsung kurung siku aja. Ini berarti kita bikin list kosongan, itu bisa. Ini kalau mau nambah item, pakai append. Ini nama listnya. Ya. Nanti append ini dia akan nambah di paling akhir. Contoh ini, kalau kita append, nanti dia akan ketambah di sini. Nah, kalau kita append itu buat tambah item di list. Nah, ini buat ngecek.
Ada nggak Johnson di partisipan? Kalau ada berarti return true, kalau nggak ada berarti return false. Ini buat ngurutin data, ya sort. Oke, ini buat looping, nggak ada masalah. Len, nah, buat ngitung banyaknya list. Ya, kalau dulu ini len dipakai buat ngitung banyaknya huruf, ya kan? Banyaknya karakter, bisa. Oke, udah siap nih kita, ya kan? Udah siap untuk menyelesaikan tugas yang hari ini. Oke, nah kita mulai. Kita akan pakai background ini warna biru. Kalau mau diganti juga nggak apa-apa sih, nggak ada masalah. Ini aku kasih linknya tadi. Nah, ini aku copy, aku kirim di chat ya. Wait, chatnya mana? Chat everyone. Nah, nanti kalau mau ganti apa sih namanya? Kita ganti background, nggak ada masalah. Ini diutak-atik aja. Nah, ini ya. Nanti pakai aja angka yang ada di sini. Gitu. Aku lanjut lagi. Oke. Ukuran sinnya 500 ya. Nah, display set mode 500. Oke. Yang pertama kita sambungin modul PyGame dulu. Ntar aku sambil buka ya. Oke. Ini. Bukan. Sorry. Aku sambil buka ini. Nah, oke. Ini aku hapus dulu. Oke. Menyambungkan modul PyGame. Import PyGame. Nah, oke. Membuat objek latar belakang. Nah, ini aku pakai back. Kalau tadi pakai apa? Jendela ya, window ya. Bisa, boleh. Oh, di sini kita pakai MW, sorry. MW. Jadi ini kita atur ukurannya 500 Ini warna background kita. Ya. Nanti MW, window kita akan isi pakai warna back. Gitu. Oke, next lagi. Nah, mengisi scene dengan warna udah. Ini ya. Oke, lanjut. Ini membuat timer game. Nah, di sini aku pakai variabel jam. Nah, oke, lanjut lagi. Nah, looping. Nah, oke. Ini aku rapiin. Oke, sip. Nah, jadi ini kondisinya well true nih teman-teman. Jadi ini akan diulang terus menerus ya. Sampai nanti ada kondisi stop. Nah, kebetulan di sini nggak ada kondisi stop. Nanti kalau kita mau stop, tinggal pencet ini aja. Ya. Ya, kita coba run. Module has not display. Kok modulnya nggak jalan? Pakai from kali ya. Oh, import PyGame. Oh, PyGame initnya lupa. Di sini nggak ada. Nggak ada. Nyalain PyGame-nya belum. PyGame.init. Sorry, my bad ya. Oke. Nah, oke ya. Ini mulai dulu teman-teman. Aku screenshot ya. Oke. Aku kirim ke chat. Dulu. Sorry. Nah, ini aku hapus. Delete. Oke. Nah, yuk semuanya saya skin lagi. Nah, aku kirim ke meeting chat juga. Warnanya mau diganti nggak Bapak? Yang penting teman-teman paham.
Preset mode-nya sebenarnya bisa digonta-ganti. Tapi kalau teman-teman di real project ya, karena ini kita masih online, jadi cuma bisa pakai ukuran 500 gitu. Jam itu buat timer game ya. Jadi di Weltro itu kan ada di dalamnya eh, refresh rate 40 fps. Angkanya mau diganti nggak apa-apa. Tapi nanti pengaruh di performance dari gamenya. Jadi angkanya kalau semakin tinggi berarti FPS-nya juga semakin gede, semakin berat kayak gitu. Tapi kalau angkanya dikurangin, nanti jatuhnya malah kayak gamenya nge-lag, patah-patah gitu. Karena dia FPS-nya dikit. Kayak game display update-nya dikasih kurung, Raffi. Nih, di stop dulu. Nah, oke, jalan. Nah, oke, sip. Yang lainnya. Pakai game time clock, C-nya besar, ya. Oke. Sudah ya, teman-teman ya. Oke, sip. Gampang lah ya. Aku izin stop share. Aku lanjut lagi, teman-teman. Apa ada yang kelewatan? Enggak kan? Aman ya? Oke. Aku lanjut lagi nih, teman-teman. Oke, ini udah, ini udah. Oke. Nah, kita akan coba bikin sprite kartu nih. Nah, jadi ini sprite kartu itu kan terdiri dari area segi 4 sama teks. Ya. Tadi kalau di daftar checklist tulisannya prasasti. Nah, oke. Ini kita bisa menggunakan teks area yang sudah dipakai di project sebelumnya. Ya, pas bikin tiga soal, tiga jawaban itu loh. Nah, itu bisa. Nah, area segi 4 adalah dasar dari banyak sprite. Ya, contoh ini digunakan untuk melacak koordinat objek. Terus ini untuk gambarnya itu bertanggung jawab untuk representasi eksternal. Gitu. Area segi 4 itu bisa berwarna atau tanpa warna. Bisa kita bikin transparan. Oke. Nah, ini yang area segi 4 itu property right. Nah, kalau yang ini yang kanan gambar itu kita pakai properti gambar. Nah, apapun jenis sprite-nya nih teman-teman, itu harus memiliki parameter sebagai berikut ini. Maksudnya rank sama gambar ini. Nah, seperti ini. Jadi ini kelas text area itu segi 4 berwarna dengan label. Kelas area itu segi 4 berwarna, itu juga bisa digunakan untuk proyek lain. Ya. Itu diimplementasi pada proyek terakhir. Nah, ini segi 4 berwarna dengan label itu kelas label. Kelas image itu segi 4 dengan gambar. Ya. Jadi pahami bedanya kelas label sama kelas image. Kalau kelas label, dia itu segi 4 berwarna dengan label. Ya. Jadi emang benar-benar dia itu kotak.
dengan label. Kalau ini kita pakai gambar, ya, segi 4 dengan gambar, bukan dengan label. Oke. Nah, mari kita gunakan ide ini di Fast Clicker gitu. Nah, ini kelas area, ada konsultan metode ya kan. Nah, konsultannya ini ada area jenis rek warna segi 4. Untuk metodenya kita pasang warna baru saat ini kekecilan ya. Nah, menggambar segi 4 untuk warna yang ditentukan terus juga bikin frame pakai warna. Ini opsional. Nah, kodenya ini teman-teman sudah disediain. Oke, aku copy aja nih. Jadi ini emang kodenya udah disediain dari slide-nya. Teman-teman tinggal pakai aja, nggak ada masalah. Nah, aku taruh di sini aja nggak ada masalah kok. Nah, nah, oke. Jadi ini kalau kita bikin kelas area, bikin objek pakai kelas area, langsung nih kita isi X-nya, lebar tingginya berapa, warnanya by default none, ya, nggak ada warnanya. Berarti hitam kali ya kayak gitu. Hitam atau transparan kali. Aku lupa. Jadi ini itu area. Nah, nanti kita bikin pie rack. Nah, berarti kita bikin kotak koordinatnya X, Y. Ini lebarnya, height-nya. Kalau misalnya kita nggak isi, nanti akan ngikutin ini teman-teman. Ya, by default dia akan ngikuti X-nya 0, Y-nya 0, lebar 10, tinggi 10. Ya, kita bikin area. Fill color, kita isi pakai warna color. Kalau colornya kosong berarti 0 ya, nggak ada warna. Nah, ini kalau kita mau ngeset warna, nah, color, nah, kita pakai new color yang apa yang ada di sini. Nah, ini pakai draw rect. Kita kalau mau gambar eh, rectangle-nya, ya, itu eh, background apa sih namanya kanvasnya, scene-nya, ya, kita pakai warna apa, terus apa sih namanya property rect-nya tadi, yang kita mau bikin gambar kotak. Nah, ini juga sama outline, Pygame direct jadi sama, ya kan, sama. MW frame color dapat dari mana? Frame color dapat dari sini, ya. Nah, savrek, savrek juga sama. Thickness, nah, ketebalannya berapa? Kayak gitu. Oke, ini nanti diketik dulu aja. Nah, ini nanti kelas area itu ditaruh di bawah eh, buat timer game sebelum loop game. Oh, berarti aku tadi salah naruh, sorry. Tapi sebenarnya sama aja sih. Nah, berarti sini. Aku ngikutin slide-nya aja biar sama deh ya. Sorry. Nih, oke. Nah, ini. Tugasnya teman-teman nih, coba memprogram template game dengan background warna, udah. Nah, implementasi kelas A, ya. Kayak ini tadi. Mana tadi? Nah, ini. Ini ya, yang diketik, yang Kak Denny kasih kotak. Ini bentar. Yes. Nah, oke ya. Tip. Aku kirim ke chat. Aku stop share. Yuk, silakan teman-teman share screen lagi. Jadi lihat atas sama bawahnya, biar teman-teman tahu naruhnya di mana. Jadi tambahin yang Kak Denny kasih kotak. Kalau di run emang belum ada wujudnya ya, karena kita baru bikin kelasnya aja. Habis ini, naruhnya di atasnya Weltro.
Kalau Dilan nggak ada bedanya emang ya. Karena kita cuma bikin kelasnya aja. Nanti habis ini. Yang penting make sure teman-teman pas Dilan nggak ada yang error. Ya, nggak ada masalah. Berarti aman. Oke. Yang belum aku tungguin. Pakai titik, Raffi. Pakai titik, bukan koma. Jadi kalau teman-teman lihat, metode fill sama outline tuh dia sama. Pakai direct. Kalau fill dia emang benar-benar fill kotak kayak gitu. Tapi kalau outline, sebenarnya sama sih. Cuma kita bikin agak lebaran aja. Nah, kita pakai thickness. Gitu. Oke, kalau tidak nggak ada apa-apa, yang penting nggak ada error. Oke, aku stop share teman-teman, aku lanjut lagi. Oke, nah, oke yang berikutnya ini. Nah, kartu sprite. Nah, mari lanjut bikin sprite kartu. Jadi ini, nah, kelas area ini segi 4 berwarna ya, segi 4 ada warnanya. Terus ini kelas label, itu segi 4 berwarna, tapi kita kasih label. Nah, ini itu adalah kelas anak, ini orang tua. Nah, chat class parent, parent class gitu. Kelas area sudah diimplementasi. Mari kita bikin kelas turunan label. Oke, nah label ini kita akan kasih konstruktor. Itu yang jelas kita panggil konstruktor dari orang tuanya area. Nah, metodenya apa? Menempatkan teks ya. Kita kasih teks, terus menetapkan teks yang ditentukan ke bidang image gitu ya. Menampilkan sprite juga menggambar skimpat dengan warna dengan label gitu. Nah, ini kita sambil flashback waktu kita nampilin teks ya di pertemuan 2 minggu sebelumnya. Ini kita pakai ada dua jenis ya. Kalau ini pakai font itu non ini kalau kita misal mau kayak bikin tebel, underline, terus apa italic kayak gitu. Nah ini kita bisa pakai yang pertama. Kalau yang kedua ini kita pakai font style ya. Verdana, Times New Roman, Calibri, Arial kayak gitu. Nah, ukurannya sama 70. Oke, next lagi. Nah, ini. Tapi ini itu kita baru simpan di variabel nih, teman-teman. Ya, kita baru simpan di variabel. Terus ini kita pakai render. Nah, kita rendering. Teksnya nanti silakan dimasukin ke sini. Ya, langsung pakai kutip juga nggak apa-apa. Kalau ini case-nya kita pakai variabel. Ini wajib true. Ya, ini mungkin kan apa sih? Buat visible sama enggaknya. Ya. Tapi selama aku lihat ini seringnya true gitu. Nah, text color ini warnanya. Ya. Membuat label teks dengan warna text color, nah, font Verdana, dan ukuran font size. Nah, nanti ngikutin aja ini variabel. Gitu. Terus ini, nah, gimana cara kita menampilkan teks di tengah? Ya, kita pakai shifting teman-teman ya. Kita geser.
Kalau nggak kita geser, nanti tulisan klik ini dia akan tampilnya di sini, ya. Jadi karena tadi kita waktu bikin objek apa sih persegi ini, nah ini kan kita butuh titik koordinat ya, x, y. Nah, ini kalau nggak di set by default dia 0. Nah, dia itu sebenarnya ngikutin titik pojok kiri atas ya, sini. Jadi misal teman-teman apa sih namanya, nampilin objek kayak gini. Nah, ini objek ya. Dia itu memakai titik ini, pojok kiri atas. Tapi bukan koordinat ini ya. Kita pakainya pagim. Jadi dia koordinatnya sini. X sini Y. Nah, nolnya dia di pojok, bukan di tengah. Ini bukan. Kita pakai ini. Nah, objek kita ada di sini. Nah, berarti dia itu akan menangkap titik yang ada di pojok kiri atas. Yang di koordinat X, Y ini. Gitu ceritanya. Nah, biar nanti apa sih teks kita ada di sini, ya, kita geser. Nah, kita shifting, kita mau shifting berapa pixel kayak gitu. Ya, supaya kita mau nampilin objek label. Ya, ceritanya ini label. Gitu. Nah, kita shifting. Nah, cara shiftingnya gimana? Kita ngambil koordinat X, Y, ya. Koordinat tracknya, tambah kita shift X, tambah shift Y. Gitu aja sih. Nah, shift X dan shift Y akan dioperkan ke metode draw. Nah, gitu. Nah, ini menggambar dasar warna dari kartu. Dasarnya berarti kan ungu. Nah, memasang teks, ini adalah metode set text. Nah, menggambar kartu di loop game, ini adalah metode draw. Nah, segi empat berwarna digambar, ini adalah metode fill dari kelas area, ya, yang warna ungu ini loh. Ya. Jadi itu sebenarnya kita bikin ungu full ya. Ini tuh kita bikinnya ungu full. Ungu full baru kita tindihin dengan warna kuning. Ya, kita bukan bikin garis tepinya doang gitu, bukan, tapi kita modelnya kita itu bikin kotak ungu baru kita tumpukin pakai warna kuning gitu, makanya dia seolah-olah kayak thickness gitu, padahal sebenarnya enggak. Nah, oke. Terdapat kumpulan kartu di scene. Nah, kata klik muncul untuk waktu pendek pada salah satu kartu. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Nah, acak, ada kata acak nih, ya kan? Berarti kita pakai random. Nah, nanti kita bisa ibaratkan kayak list ya. Nah, kartu kita kasih nomor. Nah, kita cari gambar yang dibuat dan objek yang cocok dalam perintah berkondisi. Gitu. Nah, ya kita pakai rand in aja. Rand in 0 sampai 3. Ya, kan list kan mulainya dari 0 ya. Listnya mulai dari 0, kita sampai 3. Jadi bukan 1 sampai 4 gitu, bukan. Nah, oke. Nah, ini urutannya. Jadi kita bikin list kartu kosong dulu. Nah, terus kita tentuin jumlah kartunya berapa. Oh, di case ini kita butuhnya kartunya 4. Gitu. Nah, memasang nilai awal X. X-nya ada berapa? Nanti di shifting. Ya. X maksudnya adalah kartu yang pertama. Ini kartu ketiga, keempat. Nah, posisi X yang pertama ini berapa? Ini. Nanti yang posisi kedua ini tinggal di shifting aja lagi. Tergantung dari lebarnya ini berapa pixel. Ditambah space di sini berapa pixel. Nanti ketemu titik kedua ini juga sama. Titik buat ketiga. Kayak gitu modelnya. Ya. Oke. Terus ini kita looping sebanyak 4 kali. Nah, kita looping 4 kali untuk bikin kartunnya. Nah, dengan lebar W tinggi H, pasang teks klik, terus nambahkan kartu ke list. Nah, menambahkan koordinat dengan 100. Nah, gini. Nanti untuk gambarnya, untuk menampilkannya, kita pakai draw. Forecast in cards. Tadi kartunya kan ada ini ya, di sini. Ya. Forecast in card, card draw, ini shiftingnya. Ya, shiftingnya 10, 30. Gitu. Nah, ini kelas label kita taruh di bawah kelas area. Nah, oke. Jadi implementasi kelas label ya, yang sekarang ini nanti itu sama kita bikin kartu 4. Nah, ini di sini nggak ada kodenya. Kita ngambil dari sini aja nggak apa-apa. Nah, jadi ini kita bikin kelas label. Sorry. Ya, oke.
Nah, oke, kelas label. Ini set text. Oke, biar teman-teman agak paham, sekalian aja ini benar. Ini warna ya, ini warna. Oke, kok ini sih? Nah, gini. Terus sama yang di sini. Nah, oke. Aku jelasin dulu teman-teman. Jadi ini metode, metode apa sih namanya kelas label anak dari area. Area itu ini tadi. Nah, ini warna RGB color mau diganti-ganti silakan nggak apa-apa. Ini tadi kita bikin list kosong. Ini buat nyimpen kartu kita ya, nyimpen kartu kita. Jumlah kartu kita ada 4. Nah, X ini adalah koordinat kartu pertama yang awal ya. X yang awal ini di sini. Ya, kartu pertama. Kita set X-nya itu 70. Let's say 70 kayak gitu. Nah, oke. For I in range numcars kan 4. Ya kan? Berarti ini kode nanti akan diulang 4 kali. Nah, new card ini tuh kita bikin label. Kita bikin label. Nah, ya. Nih, kita bikin label dengan apa sih? Label kan dia area ya, ngikutin area. Nah, area di sini butuh 5 parameter. XY lebar tinggi sama warna. XY lebar tinggi sama warna. X-nya 70, Y-nya 170, lebarnya 70, tinggi kartunya dia 100, warnanya kuning. Ya, labelnya warna kuning. Nah, ya kan kuning. Ya, warna kuning. Garisnya dia pakai warna biru. Ya, outline. Nah, outline itu dapat dari mana ini? Ya, karena label itu dia kelas anak, jadi dia bisa akses punya area. Warnanya biru, thickness-nya 10. Nah, ini kan butuh 2 parameter ya. Frame color sama thickness. Frame-nya dia warna biru, ini dia warna apa? Ketebalannya 10 gitu. Set text kita pakai klik ukuran 3, 2 set text itu apa ini? Nah, set text. Teksnya apa? Ukurannya berapa? Warnanya apa? By default dia hitam gitu. Nah, ini tadi Verdana ukuran 12, rendernya apa? Klik. Nah, klik text color-nya warna hitam, tapi di sini kita oh iya, nggak ada itu ya. Cuma ukuran. Nah, oke, lanjut lagi. Cards append. Nah, tadi append ya kan buat nambahin item di list. Kita tambahin new card. Jadi cards ini dia itu akan nyimpen objek ya. Dia akan nyimpen banyak objek, 4 objek. Nanti kita shifting X-nya X plus 100 gitu. Jadi nanti pergeserannya itu dia tambah 100. Jadi 70 di sini, nanti tambah lagi 170, tambah lagi di sini 270 kayak gitu. Nah, oke, lanjut lagi di sini well true. Nah, for card in cards, cards-nya kan tadi apa sih? Ini 4 ya, 4 kali. Berarti ini juga 4 kali. Cards draw. Nah, cards draw berarti kita nampilin tadi kotak kuning. Kotak kuning ada tulisan kliknya. Ini shiftingnya. Jadi dari kartu, tadi kan posisi 70. Nah, tulisan kliknya, ini dia shifting. X-nya kita pakai 10, ya. Ini 10, sini 30. Nah, ketemulah kliknya ada di sini. Ceritanya seperti itu. Nah, ini kita taruh di well true. Kalau ini kita taruh di luar well true. Oke, aku mulai. Ini kelas label. Aku kasih kotak dulu. Nah, lumayan rumit ya. Nah, nih, aku kirim ke chat. Oke, lanjut lagi. Yang kedua.
Oke. Yang berikutnya, ini teman-teman perhatiin aja atas sama bawahnya yang aku kasih kotak, jadi teman-teman bisa tahu naruhnya di mana kayak gitu. Ya, ya coba ini aku run dulu, jalan nggak? Nah, jalan ya, nggak ada masalah. Oke, teman-teman bisa mulai yuk semuanya share screen. Ada 3 gambar tadi yang aku share, aku kirim ke WA juga. Gambar yang aku kasih kotak, lihat atas bawahnya dulu. Biar teman-teman tahu, oh ini ditaruh di mana.
yang udah bisa jalan. Oke, dia udah jalan satu orang nih. Oke, ini ya, mm, mm, mm. Tulisan kliknya berarti di well through-nya nih, Nugroho. Shifting-nya, oh, X-nya 70 ke Sama 100. 30 kan, Kak? Tadi berapa sih? Rata. 10 sama 30. Mm-mm. 10.30 Castro. Berarti with height MW. Ini shift X shift Y dulu gak sih? Ya, ya, kebalik, kebalik.
Mm-mm. Nah, oke, sip. Masih, Kak. Yuk, oke, janji aman ya. Oke, aman semua ya. Oke, sip. Kalau gitu, aku izin stop share, teman-teman. Aman semua nih. Oke, masih ada sisa waktu 4 menit. Ada yang mau tanya dulu nggak sebelum aku tutup nih, teman-teman? Enough ya. Oke, kalau teman-teman misal ada pertanyaan, nggak apa-apa di keep aja dulu. Ditanyain next week gitu aja ya. Oke, thank you teman-teman yang udah join hari ini ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Hari dan jam yang sama ya, Sabtu jam 7 malam. Aku Denny, izin pamit teman-teman. Sampai jumpa next week. Bye-bye. Ya.